balik lagi di channel gue. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini kontennya ini pengen ngebahas juga, ini masih terkait dengan PC Kota, dimana dia mengeluarkan single terbarunya. Ini ada beberapa juga sebenarnya ya, finalis dari Indonesian Idol season ke-13 Indonesian Idol 2025, ada beberapa. Cuman memang video ini gue khususkan untuk ngebahas terkait ini trendingnya gitu ya, single terbaru dari PC Kota. Bahkan ini baru preview doang ya guys, bahkan disusul sama Angie, terus juga sama Vanessa. Itu ya top 3 yang ada di trending YouTube Indonesia pada saat ini gue bikin video. Tapi itu masih preview guys, gue kayak mikir gila, preview aja nih fansnya udah mantul banget ya guys. Dan mungkin ada beberapa hal yang pengen gue bahas terkait juga, kayak waktu itu sempet hujatan deras untuk PC Kota gitu ya. Tapi sekali lagi gue selalu bilang gitu ya waktu di video itu, kayak kalau ada hujatan tuh bales dengan karya, bales dengan sesuatu yang bikin ini para orang-orang nih ya yang suka ngetik-ngetik hate comment ini bungkam gitu ya. Walaupun mungkin tidak bisa membungkam 100% orang-orang tersebut, tapi setidaknya kita bisa ngasih damage lebih gitu ya. Dan percayalah kalau menurut gue ya, zaman sekarang ya, orang yang dihujat itu ya, itu lebih gampang cepet naik karena dia diomongin terus guys. Tapi bukan ini jadi hal yang positif banget gitu, tapi setiap ada hujatan itu kayak menurut gue ada sisi baiknya ya guys. Kayak contoh di sini ya, artis-artis senior gitu ya, selama namanya dia disebut terus, didiskusikan, itu menurut gue pamor ataupun nilai dia tuh semakin tinggi ya. Ini seperti juga yang menurut gue yang dialami sama PC Kota, dan mungkin juga beberapa idol lainnya seperti Mesa juga ya guys, yang kemarin kayak santer. Abis itu dari Mesa tiba-tiba Sabrina juga kena hujatan gitu ya guys. So mungkin tanpa berlama-lama gitu ya, kita langsung aja menuju ke video yang pertama. Oke, jadi seperti kalian lihat di sini gitu ya guys. Ini terkait juga sebenarnya setelah PC Kota ini ngeluarin lagu terbarunya yang berjudul Pada Satu Cinta, dimana lagu itu memang sebelumnya dipopulerkan oleh almarhum Glenn Fredly ya guys, dan kemudian dibawakan lagi dengan versi PC. Ini sama juga sama sebenarnya dengan finalis-finalis sebelumnya gitu ya, dikasih lagu dan dibuatkan untuk recycle ataupun remake-nya dari masing-masing peserta Indonesian Idol season yang ke-13 2025. Nah, nih ya, kalau kita baca di sini ya guys. Jujur agak emosi baca komenan yang bilang kalau PC trending karena lagunya bagus, fanbase-nya banyak dan lain-lain. Jujur guys, PC itu bukan cuma salah satu fanbase yang banyak, tapi masih ada anak-anak idol yang lain, dan dia trending karena emang covernya seenak itu. Simpelnya adalah kalau nggak enak, ngapain bisa sampai trending 7 dan views 100.000 lebih belum nyampe sehari. Emangnya fanbase dia tuh sebanyak apa sih sampai bisa views sebanyak itu? Ya karena di stream juga sama orang lain, karena emang seenak itu. By the way, ini solo loh, bukan duet yang bisa dibantu fanbase lain. Jadi buat PC first, kita fokus ke PC tanpa promoin orang lain dan kasih panggung. Oke. Mereka di lapak PC kita hargain dan bahkan kita sanjung sampai support. Tapi PC di fanbase mereka dijadiin bahan bulian. Aku nyimpen ini lama banget buat gas pick up, tapi emang udah terlalu keterlaluan. Kalian mau jatuhin dengan cara apa lagi? Kalau mau dihargai, belajar untuk menghargai. Jangan jadi fans yang toksik. Itu ya guys dari potongan ini. Gue nggak tahu ya, mungkin apa ya, ketika gue bingung sih sama ya, memang pada dasarnya orang-orang yang punya sakit hati, iri ya, sakit hati maksudnya bukan orang yang hatinya kena apa kanker atau apa, enggak ya, penyakit hati ya. Penyakit hati tuh ya
ya pasti nggak bakal suka dengan kesuksesan orang lain, selalu bilang kalau cara orang lain ini begini begitu, menjelek-jelekan lah ya guys. Kayak udah dari dulu kayak gitu, memang style orang-orang yang punya penyakit hati. Dan ketika PC pun masuk trending gitu ya, waktu gue kemarin bikin video, memang gue belum cek gitu ya guys untuk trendingnya. Gue memang fokus untuk bikin nih idol-idol ini yang udah punya single terbaru gitu ya. Nah setelah itu memang abis itu mungkin gue bakal bahas terkait fenomena setelah mereka ini rilis lagu ya. Nah, ternyata yang langsung mencuat adalah lagi-lagi PC ya guys. Kayaknya sih emang kalau nggak nyenggol PC nggak trending gitu ya, nggak tenar gitu kali. Jadi makanya mungkin orang-orang ini paham gitu ya, siapa yang mau disenggol biar tenar ya kan. Tapi sekali lagi sama seperti video gue sebelumnya yang gue ngebahas terkait hujatan PC, kenapa dia masih bisa bertahan di Indonesian Idol gitu ya, dihujat gitu ya. Tapi gue selalu bilang kayak buktiin sama orang-orang yang hujat dengan karya yang dia punya. Karena gue yakin gitu ya, ketika dia layak ada di posisi itu, ketika dia punya fans yang solid, dan juga ini lagi-lagi gue bukan maksudnya super suku atau gimana, tapi gue percaya ya orang-orang timur itu punya solidaritas, punya kekompakan yang solid banget ya guys. Kalian tuh kalau nyentuh mereka ataupun ini, wah bisa gitulah. Karena gue pernah mengalami dan punya teman dari beberapa ya orang timur ya, mungkin ya Papua, NTT, dan juga Maluku gitu ya guys. Dan kalau kayak gini sih gue udah percaya ya fanbase-nya PC itu sangat kompak, erat gitu ya. Dan juga dia membawa nama daerah dia guys. Jadi bukan soal dia membawa dirinya lagi, tapi dia membawa sebuah daerah tempat dia lahir. Itu biasanya bakal bener-bener kuat banget guys. Jadi gue sih gak ada masalah ya, dia mau fanbase-nya besar, fansnya banyak, ini yang penting dia bisa punya karya pertama, kedua karyanya bisa disukai banyak orang. Nih buktinya viewsnya bisa sebanyak ini. Gimana coba deh kalau nggak kalian mungkin ya ke badan statistik, cek ke pendudukan gitu kali ya guys, penduduk daerah mana yang paling banyak gitu ya guys. Menurut gue sih nggak ada salahnya dan fine aja guys. Dan gue ngeliat pas denger karyanya PC juga mantul banget. Nah ini kita baca komen juga ya guys. Sorry gue aja berbinar, ngaku suara PC enak banget woi di lagu Pada Satu Cinta ini. Ya kalau trending udah rezeki dia, mangat PCvers ya. Akhirnya ada yang speak up. Love kak PC. PC trending 5 guys ya. Buat pihak PCvers, aku mewakili pihak Kenzone. Maaf ya kalau semisal ada oknum yang mengaku Kenzone terus bilangi PC yang jelek-jelek. Kenris udah pernah bilang ke Kenzone jangan jahat-jahat, semoga gak ada lagi ya oknum kayak gitu. PC sama Kenris bukan lagi sekedar teman tapi udah keluarga. Jadi ayo kita sama-sama kita jaga persaudaraan yang mereka bangun dari awal. Kita fokus streaming remake mereka ya, and from PCvers dikit lagi trending 1 tuh. Genton juga lagi berjuang buat Ken, semangat kita ya. Lebih baik kayak gitu ya guys, kayak nggak usah saling menghujat. Ya udahlah, kalau memang kalian adalah fansnya, support idolnya, bukan dengan cara menjelekkan idol yang lain supaya nama idol kalian naik. Enggak gitu caranya ya guys. Dan juga gini ya guys, toh baik misalkan di sini ya, contoh tadi mungkin ya komentar tadi ya Kenris ataupun PC gitu, mereka berdua baik-baik aja guys. Yang ribet siapa fansnya, yang toksik siapa fansnya, yang adu domba siapa fansnya, yang rugi siapa? Ya kalian fansnya. Jadi kayak ngapain gitu ya, kayak wow gitu ya. Gue cuma kagak habis thinking aja ya guys. Oke, ini kita denger juga. Gimana perasaannya pas dapat lagu Pada Satu Cinta buat di remake? Oke. Senang sekali yang pastinya, apalagi nggak nyangka bisa dapat lagunya almarhum kan, Kakak Glenn. Terharu banget sampai awalnya dapat lagu itu, sampai
terharu mau sampai nangis itu. Bangga banget bisa bawa lagu itu. Kita juga bangga banget bisa dengar kamu nyanyi lagu itu. Pice gimana perasaannya pas dapat lagu? Jadi itu dia tadi ya potongan tanggapan Pice terkait dia bawain lagu Pada Satu Cinta ini. Memang kalau kalian udah denger juga belum versi dari almarhum Glenn gitu ya, dengan suara ciri khas dia, dengan itu kan kayak deep banget ya. Terus pasti menurut gue challenge banget buat Pice ini juga yang kayak wah gimana ya fans dari almarhum Glenn terkait dia bawain lagu ini. Akankah orang-orang apa ya mungkin jatuhnya menghujat lagi, terus punya ekspektasi terlalu tinggi atau apa. Tapi Pice membuktikan itu guys. Kalian bisa denger baru potongan gitu aja udah langsung hati itu nyes ya. Oke, kita lihat komentar orang-orang seperti biasa guys. Kita lihat. Oke, bentar nih internetnya nawan. Oke, Pice trending 7. Kayaknya sekarang udah naik ya guys. Trending 9. Tadi soalnya gue baru bikin videonya. Oke, jadi kayak gini. Aku kan berjanji takkan mengulang segala kesalahan. Aku kan mengabdi pada satu cinta dan itu dirimu. Jujur ku hanya seorang lelaki yang terkadang terlepas dari godaan. Oke, itu dia tadi potongannya. Secara mungkin ini by phone ya guys. Potongannya ya sama percis lah sama rekamannya guys. Oke, bukan mau nyalahin fans Vanessa pintar. Bagaimana cara tarik minat penonton untuk idolanya dengan cara shipper-in Pice. Karena mereka tahu fans Pice itu banyak. Oh, ada yang komen kayak gini juga ya guys. Intinya mulai sekarang ya sayang Pice fokus karirnya dulu. Dan kalau mau ngepost Pice-nya aja yang dipost gak usah bawa-bawa nama lain, karena terlalu baper dengan shipper-shipper. Dan yang aku lihat cuman fans Pice yang suka up kedekatan mereka, sedangkan fans V mana pernah mau post-post yang ada Pice-nya. Dia cuma dukung V, nggak pernah mau dukung Pice. Nah nanti gue juga ini ya guys, ini gue baru nemu juga guys, tapi gue cuma mau meluruskan aja sih untuk terkait shipper. Gue sebenarnya nggak ada masalah yang mau Pice sama siapapun, gue dukung-dukung aja. Dan gue melihatnya bukan masalah kayak romantisnya mereka berdua, enggak, lebih ke arah kelucuan aja sih mereka berdua gitu ya. Selebihnya ada rumor ini gue ngelihat ditutup mata aja lah. Gue ngelihat ya cuman ketika kayak ada bagian-bagian lucu aja. Tapi kalau untuk kayak romantisan kayaknya untuk di react gue agak kurang suka ya, karena menurut gue Pice kan emang orangnya lucu ya, suka ngelawak ya guys. Hai, assalamualaikum, salam dari aku Pice garis keras jalur shipper. Tapi aku lagi sedih banget. Tapi nggak apa-apa, mungkin ini sama masalahnya kayak zaman Panorama dulu gitu, hujatannya benar-benar lagi naik banget untuk mereka. Tapi mungkin ini salah satu badainya. Setelah ini mereka Pice bakalan sangat melejit, makin bersinar, makin menyala. Karyanya bakalan makin keren dan disukai sama banyak orang, amin. Tapi mari kita jadi fans yang terus baik gitu, memanusiakan manusia, kita sebagai manusia, dan idola kita, artis hebat kita itu juga adalah manusia gitu. Jadi kayak nggak apa-apa kita punya asumsi, nggak apa-apa kita punya pendapat, nggak apa-apa banget kalau kita berekspektasi karena mungkin kita terlalu cinta sama mereka. Tapi jangan seenaknya, jangan sembarangan langsung kita tulis menjadi sebuah ketikan komentar yang jadinya giringan opininya menjadi tidak baik atau berlebihan, atau justru komentar tersebut menjadi salah satu titik kumpul datangnya hujatan dan saling membandingkan gitu. Karena apa yang mereka tampilin mari kita nikmatin, mari kita dukung, mari kita support. Karya-karya mereka bakalan makin keren gitu.
Kalau apa yang tidak mereka up berarti ranahnya mereka saja, berarti menjadi privasi mereka, kita nggak boleh cari tahu, apalagi sok tahu gitu, nggak usah banget. Jadi terus jadi fans yang bijak, semangat semuanya, dukung Pice dan Vanessa. Jalur apa aja kalian nggak apa-apa, tapi harus tetap dukung dan support karya mereka juga. Oke, so mungkin itu dia tadi juga penjelasannya gitu ya guys. Tapi untuk gue pribadi, gue memang kalau untuk bikin konten ini memang fokus sebenarnya pengen ke karyanya aja, terkait karya-karya terbaru. Tapi juga kalau ada masalah-masalah terkait idolnya juga ingin gue up juga, untuk juga ya, karena kita hidup bersosial ya guys. Kayak apa yang mungkin mereka alami memang belum terjadi di hidup kita, tapi one day mungkin bisa jadi apa ya, pelajaran juga untuk diri kita. Kenapa mungkin kadang gue up gitu ya guys. Tapi terlepas dari hujatan ataupun terkait juga shipper-shipperan, ya gue tetap fokus ke karyanya guys. Walaupun one day misalkan Pice kena masalah apapun itu ya, gue tetap mendukung karyanya Pice ya guys. Tuh, kita tetap support ya, dan tetap semangat ya, biar ngebungkam mulut-mulut dan juga orang-orang yang suka ngetik head comment sama Pice gitu ya. So mungkin itu aja untuk konten kali ini gitu ya. Buat kalian yang punya komentar juga bisa dituliskan di kolom komentar di bawah, dan kalau ada salah-salah kata dalam video ini gue minta maaf. Mungkin itu aja, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.